Karena admin ketika coba main di Division 2 gabung ke Discord itu disarankan untuk nge-build yang seperti ini. Ini dia build yang admin gunakan ketika main rame-rame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini admin akan coba berbagi build yang biasa admin gunakan untuk main rame-rame, ya misal raid atau main grup aja, yang mana build ini lebih condong kepada weapon damage daripada armor atau nyawa lah ya, disebutnya darah. Di sini admin menggunakan build seperti ini. Admin ganti dulu. Nah, ini dia build yang admin gunakan ketika main rame-rame. Ya, build sederhana, ini juga bisa dibilang buildnya standar atau bisa disebut build starter pack. Karena admin ketika coba main di Division 2 gabung ke Discord itu disarankan untuk nge-build yang seperti ini. Dan ada tambahan tentunya admin coba tonton YouTube yang lain. Tapi secara umum admin menggunakan build-nya itu Striker Battle Gear. Ini dia Striker Battle Gear. Di sini admin coba jelaskan satu-satu ya, semoga aja dipahami. Khususnya buat kamu yang baru saja beli game ini coba memainkan ya, semoga aja bisa dipahami. Karena game ini basicnya itu RPG tembak-tembakan ya. Jadi yang seperti ini sangat-sangat membantu sekali kalau kamu paham, bisa menerapkannya di build kamu. Di sini admin menggunakan senjata dari Uroboros ya, senjata yang admin dapatkan dari Incursion. Tapi kalau misalkan nggak dapat, itu bisa kamu ganti dengan ST Ilmu Engine. Ini senjata multiperan ya. Banyak banget fungsinya, juga ada listrik-listriknya. Jadi kalau nembak musuh, terkadang musuh itu juga kena stun, kena strum. Jadi kalau nggak punya Uroboros ya ST Ilmu lebih bagus. Sesuai dengan playstyle kamu aja. Admin di sini karena dapat Uroboros jadi pakai aja. Ini juga sudah admin up juga untuk core atribut dan atributnya. Sudah admin mentokin semua. Kalau nggak ada ST Ilmu. Nah, ST Ilmu di sini saran admin carilah yang atributnya itu magazine size supaya pelurunya itu banyak. Tapi kalau kamu dapatnya itu yang critical hit damage atau chance juga nggak apa-apa. Tapi lebih disarankan kalau admin pribadi carilah yang core atributnya itu magazine size. Sedangkan untuk senjata kedua itu admin menggunakan Lexington. Ini senjata bisa kamu dapatkan kalau kamu sudah punya game ini bertahun-tahun ya. Dia muncul sendiri pokoknya di inventory atau di stash. Dia muncul sendiri. Jadi kalau nggak punya Lexington, kamu bisa ganti dengan Karabin 7. Ini senjata umum juga, assault rifle. Ini juga sudah admin level up maksimal ya. Sudah ada assault rifle damage, hull damage, DMG to target out of cover. Kalau misalkan ada Lexington, juga pakai Lexington aja karena dia punya RPM yang lebih tinggi daripada Karabin 7. Dan untuk core atributnya seperti ini. Nah, untuk talent ini penting ya. Baik itu pakai Lexington ataupun Karabin 7. Kalau admin pribadi, bisa kamu gunakan talent killer. Ya, serah sih sebenarnya mau pakai talent apapun atau kamu dapat talent apapun. Tapi admin sarankan pakai talent yang killer. Untuk yang sidearm atau senjata kecil seperti ini admin gunakan bawaan aja karena lebih praktis, lebih cepat juga. Tapi kalau kamu mau gunakan senjata lain bisa, semisal Magnum atau Propet atau yang lain sebagainya. Di sini admin pakai senjata bawaan dari Gunner. Nah, untuk spesialisasinya tentu di sini admin menggunakan Gunner ya. Karena ini bisa mempercepat rate atau kecepatan tembak kamu. Jadi lebih cepat, lebih kencang ketimbang kamu menggunakan spesialisasi lain. Untuk maskernya, gear setnya, di gear untuk masker di sini admin menggunakan Coyote Mask yang sudah admin up ke maksimal. Ya, ada sih nggak maksimal, itu ada critical hit damage yang belum nemu-nemu yang 12%, tapi di sini admin menggunakan Coyote Mask. Ada critical hit chance, critical hit damage-nya 2. Dan untuk talentnya itu kalau admin jelaskan secara umum, dia berfungsi banget untuk main secara grup ya. Jadi grupnya itu kalau kamu misalkan main 4 orang, itu ketika misalkan kamu nembak musuh di jarak 0 sampai 15 meter, itu dapat plus 25% critical hit chance dan itu dibagikan ke anggota kamu. Jadi misalnya 15 sampai 25 dia dapat 10% dan 10% critical hit damage dan chance.
Kemudian kalau misalkan 25 meter plus itu dia dapat 25% critical hit chance. Jadi ini berguna banget kalau kamu itu mainnya secara grup. Oleh karena itu admin lebih sarankan build ini itu dimainkan secara grup. Bisa sih sebenarnya kalau dimainkan solo sendirian, tapi lebih cepat mati. Apalagi ya skill isu seperti admin yang mainnya itu nggak respon cepet ya. Biasa main game-game solo dulu di PS, game-game adventure, grinding, jadi nggak terlalu bisa respon cepat seperti game kompetitif sekarang. Nah, untuk backpacknya di sini admin masih menggunakan striker pack, striker battle gear. Untuk core atribut tentu weapon damage, dan untuk atributnya di sini menggunakan critical hit chance dan damage. Untuk talent ya tentu bawaan dari striker ya. Kemudian kita beralih ke body armor. Ini dia masih menggunakan striker, dan untuk core atribut di sini weapon damage, atributnya health, dan atribut tambahannya itu critical hit damage. Jadi memang di sini lebih diutamakan critical hit damage ya, ataupun weapon damage. Ada di sini tambahan 1 health supaya nanti ya darah kita itu enggak, atau armor kita itu enggak terlalu kecil-kecil banget ketika ditembak langsung mati. Admin sarankan cari aja yang atributnya itu health, minimal ada 1 health di dalamnya. Kemudian tambahan di situ ada critical hit damage. Untuk sarung tangan glove di sini admin menggunakan Eagle Grass. Di sini juga sudah admin level up. Untuk core atribut menggunakan weapon damage. Ini ada weapon handling, dan untuk critical hit chance-nya itu belum admin up lagi ya. Bisa sih di up tapi kurang material. Nah, ini gunanya untuk menambah magazine size atau peluru. Jadi ada 15% di bagian brand setnya itu. Ada plus 15% magazine size. Jadi senjata admin itu ditambah 15%. Jadi setiapnya itu ditambah 15% dari total. Jadi sebenarnya Ouroboros ini nggak benar-benar 57 bawaan dari magazine size-nya itu, tapi lebih kecil dari itu. Dan ini juga termasuk Lexington. Maka dari itu admin gunakan ini, Eagle Grass. Untuk holster, admin menggunakan masih striker battle gear. Dan untuk core atributnya weapon damage, atributnya critical hit damage. Ini nggak punya talent ya ini. Dan untuk knee pads-nya di sini admin menggunakan striker lagi. Untuk core atributnya weapon damage, dan untuk atributnya critical hit damage. Ini sudah admin up semua maksimal. Dan untuk skillnya sebenarnya ini opsional ya, silakan kamu pilih. Tapi admin pribadi lebih suka menggunakan drone, apalagi kalau main sendirian ya. Jadi berasa 2 orang, lumayan lah untuk mengecoh NPC supaya lebih mudah ketembak dia. Dan untuk skill keduanya admin gunakan hype, yaitu reviver. Ya bisa, kalau misalkan mati bisa bangun lagi lebih cepat tanpa harus memanggil bala bantuan. Dan untuk modifiernya ini sebenarnya ya ganti-ganti lah ya. Admin bisa gunakan mod Vendetta yang terbaru sekarang. Di sini admin tambahin aggressive drone, critical hit momentum, dan juga momentum surge. Ini juga admin ganti-ganti, nggak terlalu pasti pakainya yang mana. Karena admin lebih fokus kepada build-nya. Dan ini dia untuk tes DPS-nya ya. Admin coba tes nilainya. Silakan kamu tentukan sendiri. Di sini admin coba tembak menggunakan Ouroboros. Seperti nilai-nilainya. Dapatnya seperti ini. Dan kalau admin ganti dengan Lexington seperti ini. Ya, kalau admin pribadi sebenarnya nggak terlalu paham ya yang nembak-nembak seperti ini. Lebih suka langsung nembakin musuh, kelihatan lebih jelas musuhnya berapa lama matinya. Kalau yang seperti ini kan angka saja. Dan ya, untuk build-nya sendiri ya bisa kamu lihat sekarang. Kalau misalkan digunakan prakteknya langsung, misalkan secara berkelompok mainnya, tentunya kalau misalkan dari statistiknya sendiri, untuk build ini lebih condong ke weapon damage karena cuman ada 1 biru health dari body armor, jadi lebih cepat ketembak mati ya untuk build ini. Tapi kalau kamu gunakan untuk nembak musuh itu lebih banyak dapat damage-nya, jadi lebih kencang damage-nya ketimbang kalau kamu pakai build tanker atau yang full armor. Jadi memang
build ini lebih bagus dimainkan rame-rame supaya NPC itu nggak ngincer kamu terus. Kamu bisa ngincer mereka dan mereka bisa ngincer temen kamu. Jadi ibaratkan kamu itu kayak snipernya atau ya marksman-nya, atau kamu itu apanya ya? Ya intinya bukan kamu yang harus selalu diincer oleh mereka, kecuali kalau kamu main sendirian. Nah itu riskan banget kamu diincer oleh NPC-nya karena kamu cuma sendirian. Itu juga admin sudah kebantu dengan drone yang bisa mengecoh. Tapi tetap saja ini lebih condong, lebih bagusnya digunakan untuk main rame-rame, supaya kamu nggak selalu jadi incaran tembakan karena ada player lain juga yang ngebantu, dan juga bisa mendapatkan damage yang lebih tinggi. Ya tentunya ini masih bisa diotak-atik lagi ya. Ini build yang sudah admin gunakan lama juga. Ini sangat cocok digunakan untuk main rame-rame, baik itu di countdown, raid juga bisa, incursion juga bisa. Yang jelas kalau main solo kurang recommended, tapi kalau kamu mau, ini sebenarnya lebih cepat ngebunuh musuh ketika main solo, semisal menyelesaikan control point. Ya, semoga bermanfaat. Silahkan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. See ya!